Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di pagi yang cerah agak mendung ini. Ya, terima kasih Revaldi, Sinta, Salma, Ridwan Maulana, oke, Fahrizal, Ridwan Suherman, Mirza, Naomi, Siti Nur Hikmah, Intan, Feby, Dila ya. Yang lainnya masih kita tunggu ya. Oke, hari ini kita akan membahas bioteknologi 1 dan 2 ya, sekaligus kemudian ada kuisis mutasi yang sudah saya janjikan. Ya, di tengah-tengah aja nanti nunggu banyak peserta baru saya mulai kuisisnya. Oke, kita mulai hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya nonton video ya biar cepat beres. Oke, kita nonton bioteknologi. Bioteknologi. Bentar. Ya. Oke, bioteknologi konvensional. Ada suaranya, ada? Ada. Oke, sip. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab bioteknologi pada materi bioteknologi konvensional. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian bioteknologi. Kalian tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Pengertian bioteknologi yang lain adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian bioteknologi yang lain adalah pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. The reason I love using StreamYard, well, that's easy. I can make Chris Brogan, I can make a show like the Backpack Show where I have a co-host, Carrie, but I can run the show all by myself. I can push all those buttons, make people big, small, change views, make all kinds of video. Nah, sekarang kita akan membahas jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi 2 macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana atau tradisional, dan bioteknologi modern. Kita akan bahas satu persatu ya, dan sekarang kita akan bahas bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Bioteknologi konvensional menggunakan manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan. Bioteknologi konvensional, kalaupun ada rekayasa genetikanya adalah sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran.
Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya produksi murah. Kelebihan yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Kelebihan yang ketiga adalah pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangan atau kelemahan bioteknologi konvensional, yang pertama adalah perbaikan genetik tidak terarah. Kelemahan yang kedua memerlukan waktu relatif lama. Kelemahan yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Kelemahan yang keempat adalah reproduksi dalam skala kecil. Oke, sekarang kita akan membahas contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama kita bahas adalah bidang makanan. Pada bidang makanan, dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Contoh produknya adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri yaitu Streptococcus thermophilus atau bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, contohnya adalah yogurt. Bakteri ini mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Maka terjadi fermentasi asam laktat. Produk yang kedua adalah keju, yaitu memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, ini adalah produk keju. Produk keju didapat dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih atau. Selagi anak belum berusia 16 tahun, biarkan dia membaca 10 buku ini. Kelak di keju. Nah, produk selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir atau jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang biasa kita sebut sebagai ragi. Ragi pada tepung menyebabkan fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan alkohol. Gas karbon dioksida atau CO2 berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Produk selanjutnya adalah kecap. Bahan dasar dari kecap adalah kacang kedelai.
Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wentii. Nah, inilah kecap ya sebagai produknya. Kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wentii akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Jadilah kecap. Produk selanjutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional berbahan kacang kedelai. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus akan menghasilkan benang-benang atau hifa yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk suatu struktur yang kompak yang kita sebut dengan tempe. Produk selanjutnya adalah cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi. Nah, ini adalah produk cuka. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi cuka yaitu Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri tersebut akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Nah, demikian tadi materi tentang konvensi. Oke, kita langsung ke video kedua ya. Video kedua tentang konvensional juga. Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi konvensional di bidang lainnya. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi konvensional di bidang pertanian, yaitu ada kultur jaringan tumbuhan atau KJT. Kultur jaringan tumbuhan adalah membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama persis seperti induknya. Nah, ini kalau kalian pernah lihat ya, ada botol, di dalamnya ada tanaman, itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik mengkulturkan explant atau bagian tubuh tumbuhan pada media agar-agar yang ditambah nutrisi tumbuhan yang dalam kondisi steril atau suci dari hama dan penyakit. Kenapa sel tumbuhan bisa dikultur? Karena sel tumbuhan mempunyai plasmodesmata yang mempunyai sifat totipotensi. Totipotensi artinya daya regenerasi sangat tinggi sehingga bisa dikulturkan. Oke, kemudian proses bidang pertanian yang kedua ada pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas atau varians.
Nah, bisa dilihat ini adalah proses pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau hibridisasi menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh dari pembastaran adalah padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat roboh dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Nah, hasil dari pembastaran atau hibridisasinya adalah padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat roboh, dan umur panen pendek. Nah, selanjutnya kita akan membahas produk pertanian yang lain adalah hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, bisa dilihat contoh dari hidroponik di sini adalah menggunakan air ya. Bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spon, sabut kelapa, dan arang kayu. Selanjutnya kita akan bahas bioteknologi konvensional di bidang industri. Di bidang industri ada teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Nah, di sini adalah proses bioremediasi yang menggunakan mikroba. Mikroba yang digunakan adalah Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Nah, sekarang kita bahas tentang bioteknologi konvensional di bidang pengobatan. Misalnya adalah pembuatan antibiotik penisilin yang digunakan untuk mengobati atau pengobatan dengan cara diisolasi dari bakteri dan jamur. Jamur yang dipakai adalah Penicillium notatum yang akan menghasilkan antibiotik penisilin. Selanjutnya ada pembuatan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksiknya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Selanjutnya kita bahas bioteknologi konvensional di bidang peternakan, yaitu misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek atau ceper dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Nah, ini contoh dari domba angkon. Kemudian ada contoh lain yaitu sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Nah, demikian tadi materi tentang bioteknologi konvensional. Oke, sudah ya. Kalian sudah melihat semua dua video. Oke, kita langsung share ya. Alhamdulillah sudah 23 peserta. Bahas dulu ya LKPD-nya, baru nanti kita kuisis. LKPD mana ya? Mana sih LKPD ini? Oke. LKPD 1 dulu ya. LKPD biologi 1. Sudah kelihatan? Ya? Sudah, Bu. Sudah, sip. Oke. Kita akan bahas bersama. Ya, ada yang langsung bisa menjawab? Ya. Pak Rijal, Bu.
Itu ngomong Itu sendiri apa Apple mah. pernah? Supaya Apple dipayun. Ayo Farizal, mau Farizal nomor 1. Mau? Enggak, Bu. Langsung enggak, Bu. Di sini ada Ridwan. Ridwan. Mau ya Ridwan? Ridwan Ya, Suher. Bu. Hah? Bakteri kan, Bu? Iya, Lactobacillus iya, bulgaricus. gitu Ridwan. Boleh. Oke, nomor 1 kita jawab. Yuk, kita jawab. Dalam proses bioteknologi. Disebutkan aja itunya, Bu. Boleh. Nama bakterinya Terus aja. Atau bakterinya bakterinya boleh. Terus prosesnya gimana tadi di video, ingat nggak? Atau sambil ini yuk, sambil bareng-bareng yuk. Oke. Proses bioteknologi konvensional di bidang pangan, pembuatan keju dan yogurt. Keju dulu atau yogurt dulu, Ridwan Suherman? yogurt. Oke, yogurt. Yogurt menggunakan bakteri apa? Ridwan? Lactobacillus bulgaricus. Pintar. Lactobacillus bulgaricus. Bulgaricus dengan bahannya apa? Untuk bikin yogurt? Susu. Oke, bahan susu. Oke. Kemudian bakteri ini menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Fermentasi asam laktat. Pintar, asam laktat gitu. Yang menyebabkan rasa asam gitu kan? Ya kan? Iya, Bu. Udah gini aja beres lah, ya kan? Bisa kan? Oh, gitu aja, Bu. Iya, gini aja lah, nggak usah panjang-panjang, belibet. Oke, nah ayo keju menggunakan bakteri keju sama, Bu. Ya, boleh sama, boleh kita yang satunya ya, Streptococcus ya. Pintar, Streptococcus apa Sinta? Thermophilus bukan ya? Iya, Bu, Thermophilus. Iya, soalnya Ibu juga lupa ingat. Nah, dengan bahannya apa? Dengan bahan susu juga, ya, mengaktifkan enzim apa tadi? Enzim renin. Pintar, enzim renin yang menyebabkan terbentuknya dadih ya, dadih atau endapan susu. Jadi susunya jadi terendap gitu kan? Nah, dadih inilah yang nantinya akan yang akan menjadi keju. Iya. Nah, prosesnya sama, terjadi fermentasi apa? Nah, fermentasi apa? Asam laktat. Iya, asam laktat sama. Ya. Oke, selesai deh. Sip. Ya. Nah, silakan kalau mau di screenshot atau ditulis cepat boleh. Boleh diulang sama tadi Suherman? Kelihatan nggak? Bu, sinyalnya itu, Bu. Apa? Sinyalnya ya udah saya ulang ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya udah jawaban dari kamu ya. Oke. Yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dengan bahan susu. Bakteri ini menyebabkan fermentasi asam laktat. Keju menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dengan bahan susu mengaktifkan enzim renin yang menyebabkan terbentuknya dadih atau endapan susu. Dadih inilah yang akan menjadi keju. Fermentasinya asam laktat. Jelas ya? Jelas. Oke, sip. Bisa langsung ke nomor 2? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, nomor 2 bagian siapa? Sinta mau? Sin? Tapi dikit-dikit, Bu. Gak apa-apa, dikit-dikit jadi banyak ntar digabungin. Yuk. Cepol, Bu. Iya itu Sinta sebentar. Ada ya, Bu. Iya. Pembuatan roti karena ada perubahan gula jadi karbon dioksida. Jadi fungsi raginya apa pakainya?
Ragi Langsung dari ragi, nggak pakai Saccharomyces ya, cerevisiae. ya itu justru mau nanya. Pintar. Jadi fungsi ragi dari apa? Jamur, apa tadi? Jamur apa sih? Saha? Roh? Sinta, ya. Saccharomyces cerevisiae. Pinter, cerevisiae. Terus adalah apa? Fungsinya apa? Tadi gimana, Sinta? Menghasilkan gas karbon dioksida. Iya, pintar. Menghasilkan. Sebelum menghasilkan gas karbon dioksida itu mengalami apa? Mengembang, Bu. Mengalami Sebelum mengembang. fermentasi. Iya, kok jadi mengembang? Mengalami fermentasi apa? Fermentasi apa? Asam laktat apa alkohol? Alkohol. Oke, fermentasi alkohol menghasilkan apa tadi, Sin? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida dan dan alkohol. Ya. Terus karbon dioksida menyebabkan roti apa? Tadi apa? Mengembang. Ya, gitu? Ya, mengembang. Menyebabkan roti mengembang. Nah, gitu. Jadi semakin banyak apa sih rongga-rongga udara yang ada terjadi pada roti itu, maka semakin empuk rotinya. Tapi semakin nggak ada rongganya, berarti fermentasinya gagal, rotinya bantat, bisa buat ngelempar sesuatu gitu. Anjing. Mau ngomong gitu ya. Oke, nih di pause. Thank you ya Sinta dan yang lainnya. Nah, silakan. Fungsi ragi dari jamur Saccharomyces cerevisiae adalah mengalami fermentasi alkohol, menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. Karbon dioksida menyebabkan roti mengembang. Ya, sudah ya? Sudah semua? Udah. Oke, sip. Udah, Bu. Ya, kita lanjut. Bagian Mursalin. Ya. Mursalin, bisa mendengar? Halo? Mursalin? Bisa? Di musim pandemi sekarang, kita harus menggalakkan ketahanan pangan di dalam rumah, sehingga banyak yang membuat tanaman hidroponik. Apa yang kalian ketahui tentang hidroponik? Tapi kayaknya yang sudah siap namanya Fahrizal. Kemarin dia, ya Fahrizal bikin hidroponiknya keren banget waktu semester 1. Saya ingat betul. Jadi kayaknya jawabannya video, ya, udah siap. Nanti Mursalin bagian nomor 4 ya, karena nggak dari tadi belum diaktifkan itu speakernya. Oke, Fahrizal. Jawabannya hidroponik adalah ya menanam tanaman dengan media air. Media air. Selain air? Ada? Yang kemarin kau pakai lah. Kapas. Oh ya, boleh. Kapas. Terus apa lagi? Ayo bantu yang lainnya dong. Mursalin bisa dibantu. Yang lainnya nih ada Siti Nur Hikmah, banyak banget. Kain flanel boleh. Boleh lah apa? Arang, betul, kain flanel, arang, ada lagi? Spon, oke, spon. Iya, spon. Styrofoam, betul. Pasir. Betul, styrofoam, pasir, ada lagi? Sabut kelapa, kerikil, terus ada lagi? Gergaji bisa, Bu? Iya, bisa, gergaji kayu. Gergaji kayu bisa. Apa lagi tadi? Ada yang ngomong? Batu, Bu. Batu boleh, batu gede ya. kerikil. Ya kerikil, ya apa? Batu apung, kerikil udah, batu apung boleh. Terus ada lagi? Kayu, arang kayu. Arang udah belum ya? Oh, udah, arang kayu. Vermikulit, Bu. Hah? Kulit? Vermikulit. Semikulit? Vermikulit.
Oh, itu apa? Vermikulit itu apa? Tulisannya gimana? Vermikulit gitu. Vermikulit bu kayak batu mineral. Oh, kayak batu yang hias-hias itu. Ya bu. Oh, namanya apa? Vermikulit. Per. Oh, per. Hah? Per. Per. Ya, pakai V. Oh, pakai V, oh, Bu, fer. pakai V. Fer. Ya. Per. Mi. C-U. C-U. L-I-T-E. L-I-T-E. Oh, vermiculite. Vermiculite. Oh, iya. Ada lagi dan terserah ya. Dan terserah gitu ya. Dan saya bingung, oke? Ya. 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 Ya, sudah, sip. Boleh. Ini aja jawabannya, nggak usah panjang-panjang lah. Gitu, tuh. Kelihatan ya? Ini ada apa sih? Masih ada kuning-kuning gini. Tidak tahu. Oh, kuning-kuning nggak bisa hilang lagi. Nah, udah. Oh, ini nih, udah kelihatan sekarang? Hidroponik adalah menanam tanaman dengan media selain tanah maksudnya ya. Media air, kapas, kain flanel, arang, spons, styrofoam, pasir, sabut kelapa, kerikil, gergaji kayu, batu apung, vermiculite, dan sebagainya. Dan saya bingung. Jangan, kalau jawab soal jangan pakai DSB ya. DSB itu artinya dan saya bingung. Oke. Sudah semuanya? Sip. Oke, nomor 4 sesuai dengan janji, coba keluarkan suaranya Mursalin. Mursalin AFK bu. Hah? Mursalin kenapa? Mursalin AFK bu. AFK kayaknya bu. Oh gitu. Bentar, berarti di sini cuma ada Farizal, Sinta, Mursalin. Oke, saya panggil Bina. Apa sih? Ini. Hasbinur, ada Hasbinur. Kemana kau? Ada, Bu. Ya, sip. Nomor 4. Nggak jelas. Nggak apa-apa, orang ini kita bareng-bareng, tenang aja. Pemerintah sedang mengadakan pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyat Indonesia secara bergilir. Takutnya kalian divaksin teh? Enggak. Oh enggak, sip ya. Terus vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi. Coba kalian jelaskan pembuatan vaksin. Oke, pembuatan vaksin. Hayu, Hasbinur. Vaksin, cara membuat vaksin. Yuk. Vaksin berasal dari Vaksin berasal dari apa? Virus atau bakteri atau patogen ya, boleh? Ya. Yang dilemahkan atau racunnya diambil. Ya udah dilemahkan aja, dilemahkan ya. Oke. Terus berfungsi. Jadi sehingga berfungsi untuk yang dilemahkan. Jangan berfungsi atau kemudian disuntikan atau gimana? Ya, dia disuntikan. Disuntikan ke tubuh. Ke tubuh untuk mencegah penyakit. Oh ya, mencegah penyakit tersebut ya. Atau dalam artian tubuh tersebut membentuk apa? Antibody. Iya, antibody. Jadi ternyata yang tadi virus atau bakteri atau patogen yang dilemahkan itu namanya antigen. Ya, jadi virus yang dilemahkan itu disebut antigen. Nah, kalau antigen itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan membentuk antibody. Betul, antibody. Dengan catatan kalau memang antibody. Dengan biasanya kita merasa meriang atau demam. Jadi kalau habis divaksin, kemudian kita merasa meriang atau demam, itu berarti proses tubuh kita sedang membuat
antibody. Nah, masalahnya kalau orang yang sudah demam atau sakit, ya sakit kemudian dikasih vaksin, berbahaya nggak? Berbahaya. Ya, kenapa berbahaya, Fahrizal? Kenapa berbahaya? Nambah gitu, Bu. Ntar virusnya berevolusi. Panas. Ntar berevolusi ya. Ya, nanti nanti bingung gitu. Aduh gitu ya. Masih ada virus, ada bakteri datang lagi nih, siapa sih kamu gitu ya. Tengkar deh kayaknya ya, ntar ya. Ya, intinya sebenarnya bukan masalah tengkar, intinya tidak akan efektif ya. Karena tubuhnya itu sedang berusaha melawan suatu penyakit, tiba-tiba dikasih pengenalan terhadap penyakit tertentu ya, maka tubuh akan bingung, jadi berat untuk membuat antibodi. Jadi antibodi itu istilahnya adalah tentara bagi tubuh kita, ya. Jadi kalau dimasukin virus COVID yang sudah dilemahkan, cuman ngomong gini loh, ini loh ada serangan namanya virus COVID. Cik atau kalian bikin tentara untuk melawan ini, terus dilihat sama tubuh. Oh, virus COVID-nya bawa bambu runcing. Oke, kita bikin senapan ya untuk melawan bambu runcing itu. Nah gitu, jadi bikin pasukan. Tubuh kita demam pas lagi bikin pasukan. Nah habis itu pasukannya sudah jadi, baru oh ternyata virusnya udah diikat. Jadi ya sudahlah, tentara masuk sana ke gudang. Nah masuk ke gudang. Nah beberapa waktu kemudian ada dalam tubuh kita. Jadi maksudnya iya masuknya disimpan gitu ya. Biar mudah aja ngomong gudang ya, disimpan di dalam tubuh kita. Nanti suatu ketika beberapa waktu kemudian datang tuh virus COVID. Nah, pas tubuh kita kenal, oh itu cina virus COVID, tentara virus COVID, keluar kalian dari gudang, gitu, keluar, terus untuk melawan, gitu loh, ceritanya. Jelas ya? Kalau misalnya, kenapa? Ya. Gimana? Kalau misalnya yang sembuh gitu, sembuh dari COVID gitu, Bu, yang tanpa vaksin itu, dia udah kebal gitu, Bu. Oh iya, kan... Otomatis kebal. Ya, karena ada orang yang terkena virus COVID yang sekarang itu dia akan membuat antibodi di plasma darah. Di plasma darahnya itu sudah ada tentara antibodi untuk virus COVID. Maka orang yang ada kena COVID kemudian rada agak parah ya, maka dia butuh donor plasma darah ya kan? Banyak nggak? Ya, pada minta ya. Nah itu. Nah jadi minta donor plasma darah orang yang baru sembuh dari COVID. Itu kenapa? Karena mau minta tentara untuk membantu perlawanan COVID-19 gitu di dalam tubuh penderita tersebut. Ya, jadi kemungkinan orang yang sudah sembuh dari COVID dia pasti punya cadangan tentara gitu. Nah, yang belum diteliti adalah sampai mana gitu ya, sampai mana tentara ini sanggup untuk melawan COVID karena virus itu dikasih kelebihan sama Allah untuk bisa selalu bermutasi. Jadi dia karena partikel yang sangat sederhana, maka sama Allah dikasih udah kelebihan untuk selalu bermutasi. Nah takutnya mutasi ke yang lebih ganas gitu. Mudah-mudahan sih mutasinya ke lebih yang lemah gitu. Gitu ya. Amin. Jadi nanti kalau divaksin syaratnya adalah nggak boleh demam. Ya, nggak boleh lagi sakit, nggak boleh. Apalagi kalau yang punya komorbid. Komorbid itu penyakit bawaan yang berhubungan dengan pernafasan seperti asma itu nggak boleh. Karena memang orang tersebut sedang melawan suatu penyakit ya, suatu penyakit. Jadi katanya nggak boleh gitu ya. Nah, kalau yang menghindar dari vaksin berarti pura-pura demam aja. Ngajarin nggak benar nih ya, ngajarin yang benar ya gitu. Sebenarnya sih menurut Ibu Bismillah aja ya, soalnya dikasih pengenalan ke tubuh, kita harus bersyukur jadi kita bisa mempunyai antibodi. Oke ya, jelas? Terima kasih Hasbinur dan yang lainnya sudah menjawab pertanyaan. Jadi vaksin berasal dari virus atau bakteri atau patogen yang dilemahkan, kemudian disuntikan ke tubuh untuk mencegah penyakit tersebut. Tubuh tersebut membentuk antibodi ya. Antibodi ya. Oke, nah ini juga boleh ditambahkan virus yang dilemahkan disebut antigen ya. Jadi kalau ada antigen masuk ke dalam tubuh, otomatis tubuh akan membentuk antibodi. Selesai untuk LKPD 1 tulis refleksi. Oke, kita mau kuisis mau nggak? Mau. No, oke, sip. Ya, saya stop share. Oke. Ya, mumpung 25 orang. Oke ya.
Mutasi ya, mutasi aja ya, mutasi ya. Sudah pernah kan? Ada bayangan. Oke, share, Ya, share. Saya perasaan tadi udah buka ya. Oh ini kali. Nah, ya. Waduh, nyanyi dulu deh. Ya, siapin ya. Kuisis mutasi. Mutasi. Di mana kau? Loading. Wah, ini peserta terbanyak ya, pada 8 ya. Terima kasih ya. Kemarin belasan ya. Benar. Makin lama makin menurun. Kemana gitu ya. Nah, mutasi. Oke. Start. Klasik. Ya, semuanya sudah oke. Kita mulai continue. Ya. Ya, join my quiz. Ya, soalnya sama. Ya, soalnya sama. Oke, saya share ini ya. Di copy di chat. Mana chatnya? Nah, oke. Nah, kelihatan nggak di chat ya? Ada? Ada, Bu. Oke, sip. Join myquiz.com dengan kode 206514. Silakan. Dengan kode 206514. Ditunggu. 26 partisipan loh. Ya, sudah ada Bahrul, Intan, sip. Yuk, yang lainnya. Join myquiz.com 206514. Wina, Sinta, Nafa. Ya, ada Naira, Indra, ya, Tiara, Revaldi, ya, Fahrizal, baru 10. Mursalin, sip. Ya. Ayo, baru 11. Join myquiz.com 206514. 206514. 206514. Ya. Sudah ada Siti Nurhima, Novia, Dila. Baru 14. 206514. Ya, ada Tasya, ada Hasbinur, udah masuk, baru 16. Ada Naomi, 2065. Tadi Delia izin katanya. Boleh. Ya, boleh. Delia ya izin ya, nggak apa-apa. Nanti bisa ngelihat rekamannya ya untuk yang bioteknologi 2. Sudah ada Salma, 18 orang. 206514. Bu, saya gak bisa masuk, Bu. Kenapa? Gak tahu, Bu, muter-muter. Ya udah sabar lah ya. Suherman bukan ini? Iya, Bu. Coba di-refresh sudah. Mirza udah masuk 19 orang. Bu. Coba di muter-muter mulu, Bu. Di-refresh berkali-kali udah. Posisi letak badan kamu, HP kamu boleh berpindah nggak? Cari yang betul. Iya, coba di atas genteng bisa. Jangan kalau di atas genteng bahaya. Ayo semangat. Cobain. Jangan patah semangat dulu.
Baru 19 orang, 206514, come on. 206514. Ya, Atika sudah masuk, baru 20. Ya, 206514. Diki belum ya? Feby belum ya? Diki, Feby, Najib udah masuk belum Najib? Nggak ada, Bu. Hah? Udah ada? Nggak ada. Nggak ada. Ayah boleh tak Bu? Hah? Jadi siapa yang belum masuk ini ngaku deh. Tidur. Feby udah masuk, yuk. Feby masuk. Najib udah masuk? 21. Najib belum, Bu. Emang nggak bisa masuk, Bu. Tetap, Bu. Oh, kenapa ya? Kalau Salma udah masuk? Salma? Belum, Bu. Oh, Atau, Ridwan. Bu, mungkin ini jaringan punya Jaring- sayanya Iya ya. bermasalah. Ya, gimana dong, sayang? Pindah-pindah udah. Kalau Maulana udah masuk belum Maulana? Wow, duh dicoret-coret. Hasdi Nur. Ketahuan. Ada namanya loh ya. Penasaran, Bu. Oh, penasaran. Ya nggak apa-apa. Itu namanya punya jiwa ilmiah ya, saintifik. Penasaran alias kepo. Ya, mau mulai atau gimana nih? Menunggu? Ibu, Ya? ini tebak mutasi ya? Iya, mutasi aja kan waktu itu pengen diulang kelas ini. Yang kalian nggak terima kalau Revaldi yang menang. Ya, Diki udah masuk. Oke sih, alhamdulillah. Yang lainnya, yang lainnya kalau siapa tadi Najib mau masuk nggak sih? Jib? AFK, Bu, kayaknya mah, Bu. Hah? Kayaknya Menyerah? mah pergi kemarin. Ah, dinyalain terus pergi aja dia ya, dikiranya nanti ya. Ya udahlah, kita mulai aja ya. Sambil menunggu yang lain. Oke ya, takutnya yang langsung berkurang lagi. Oke. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Itu Bu, yang betul satu teh Bu, kiri. Yang betul satu teh itu Bu, kiri. Tadinya nggak belajar deh Bu.
juga sih, silakan baca, lanjutan baca ini juga baca lengkap ya, voice note. Coba kasih nanti HPD dulu sama buku halaman buku. Udah ya? Udah ya? Oke. Yeay. Ya, jadi membuktikan bahwa wow, 100 Revaldi. Wow. Pokoknya dapat lagi, berarti membuktikan yang kemarin benar ya. Nanti Revaldi ngechat Ibu ya. Ya, Bu. Yeay, sip. Oke, thank you. Buatannya mau ke Pari Jalin aja, Bu. Hah? Buatannya mau ke Pari Jalin aja, Bu. Buat belajar, kajian, betul 1, Bu. Ya pokok ya itu mah terserah Revaldi. Pokoknya Revaldi yang ini. Revaldi yang apa sih namanya? Yang ngechat Ibu ya, yang ngejapri ya. Oke ya. Oke, sip. Iya. Apa yang kedua? Oke. Berarti kita ini nih 15 menit lagi ya. IPS 3 udah nungguin belum ya? Saya harus habis ini. Mau lanjut ke bioteknologi 2 atau mau lihat rekaman yang lain aja? Langsung LKPD-nya aja ya. Nanti videonya bisa dilihat sendiri ya. Videonya bisa dilihat sendiri ya, soalnya sudah ditunggu. Oke. Sudah ditunggu sama yang lain, kelas lain. Oke, kita ke LKPD 2. Nah, ini ya. Ini LKPD 2, nanti kalian lihat videonya sendiri ya, kemudian hanya ada 2 soal ya. Setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali apa itu tanaman dan hewan transgenik. Ya, harus lihat video ya. Harus lihat video. Tanaman Tanaman transgenik apa ini? Ada yang tahu nggak? Kayak transgender, Bu. Adalah hewan yang mengalami rekayasa susunan materi genetik. Oke, betul. Tanaman dan hewan transgenik adalah apa? Makhluk hidup yang telah mengalami rekayasa. Oke, makhluk hidup yang telah mengalami rekayasa, terus Susunan materi genetiknya. Susunan materi genetiknya, ya. Tujuannya pasti untuk apa tujuannya? Biar mempunyai sifat-sifat yang diinginkan manusia. Ya, betul. Supaya mempunyai sifat-sifat yang diinginkan manusia. Kayak misalnya, apa ini? Dombanya gimana? Bulunya tebal. Ya, bulunya tebal. Kemudian sapi banyak susunya. Atau kalian mau bikin susu rasa coklat langsung ya, susu stroberi boleh gitu. Atau bikin duren rasa semangka, ngenes banget ya. Udah beli duren rasanya semangka. Oke. Ya, pasti pada bingung ya. Oke, ya. Oh ini berarti mending pakai ini aja. Udah ya ini ya. Tanaman dan hewan transgenik adalah makhluk hidup yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya supaya mempunyai sifat-sifat yang diinginkan manusia. Apakah berbahaya? Tidak. Belum tentu. Belum tentu, ya betul. Ya,
Belum tentu ya gitu. Cuman kalau kita menggunakan kayak kemarin ya bikin mutasinya pakai apa? Kalau ini kan transgenik ya pakai gen. Kalau pakai bahan kimia ya memang dalam waktu kurun waktu yang lama pasti berbahaya. Jelas ya? Oke. Oke, langsung. Terima kasih ya jawabannya. Oke, nomor 2. Nomor 2, coba kalian ceritakan dengan kata-kata kalian tentang teknik DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan ya, ini adalah teknik yang biasanya kita pakai untuk perbanyakan, contohnya ya, perbanyakan insulin. Nanti kalau perbanyakan insulin ada di video selanjutnya juga ya, perbanyakan insulin. Nah, teknik ini menggunakan apa? Kombinasikan Menggabungkan atau untayan benang DNA. Oh ya, mengkombinasikan teknik ini, mengkombinasikan apa? 2 atau lebih untayan benang DNA. 2 atau lebih ya, 2 atau lebih untayan Benang DNA. benang DNA. Oke, biasanya kita untuk memotong sama menempel kita harus hafal ya. Kalian tahu DNA itu apa? Maksudnya kalian pernah lihat kebayang nggak DNA itu dalam bentuk apa? Cairan, padatan atau apa? Rantai helik gitu nggak sih, Bu? Ya, rantai helik itu kan kalau dalam imajinasi kita ya, pakai komputer. Tapi kenyataannya itu dalam bentuk apa? Pernah lihat nggak? Padatan. Belum. Padatan? Belum. Nggak Nah, tahu. ya nggak tahu. Kalau saya pernah lihat orang yang membuat peta kromosom atau peta DNA dari udang. Jadi udangnya, waktu itu saya ke Jepara, ke tambak udang, kemudian melihat udang yang galah gede-gede gitu ya. Nah itu di blender, habis di blender dikasih tepung. Enggak, bercanda. Jadi enak ya, nanti digoreng. Jadi si udang itu dikulitin, kemudian di blender, habis itu dimasukkan ke alat namanya shaker ya. Shaker itu kayak pengocok gitu. Nah, pengocok itu dia memisahkan antara bagian sarinya, saripatinya, dagingnya gitu ya istilahnya, dengan cairan bening. Nah, ternyata cairan bening inilah ya yang kita sebut sebagai DNA. Nah, itu nanti kalau dimasukkan ke alat namanya PCR, polymerase chain reaction, itu nanti akan muncul peta DNA-nya. Keren pokoknya. Iya, jadi pas kita ngelihat petanya itu di komputer, jadi memang membutuhkan keahlian ya untuk mengubah si cairan itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat seperti untai DNA gitu. Ya, gitu ya. Nah, otomatis yang kita gunakan untuk memotong dan mengelem itu juga cairan, namanya enzim ya. Jadi kita untuk teknik DNA ini ditulis aja enzim endonuklease restriksi itu adalah sebagai guntingnya DNA. Gunting DNA. Sedangkan enzim ligase ini adalah sama-sama lem DNA atau menggabungkan. Jadi tadi kalau teknik mengkombinasikan 2 atau lebih itu dengan cara memotong sama menggunting. Dan guntingnya adalah restriksi, sedangkan untuk menempelnya itu adalah ligase. Nah, kalau untuk perbanyakan kita menggunakan tempat ya, wadah untuk bisa memperbanyakkan. Nah, tempatnya itu kita gunakan plasmid. Ya, menggunakan plasmid. Plasmid itu adalah lingkaran DNA pada bakteri. Biasanya yang kita pakai bakterinya adalah bakteri Escherichia, ya pinter, Escherichia coli. Yang kalau di tubuh kita Escherichia coli ada di mana? Usus. Ya, usus besar. Maka dengan jasa dari E. coli kita bisa membuat feses sebagus itu, jelas. Ya. Ya, jadi dia berjasa sekali buat kehidupan kita ya. Jadi menggunakan plasmid. Jadi nanti DNA-nya itu bisa ditempelin di plasmid ini kalau kita ingin memperbanyak ya. Jadi teknik DNA rekombinan itu macam-macam, ada yang langsung ditempelin ke gen yang kita inginkan. Misalnya kayak ini, transgenik kan gennya langsung ditempelin tuh.
Ya, ada bakteri BT tuh, Bacillus thuringiensis, yang kalau ditempelin si bakteri itu ke tanaman jagung misalnya, kemudian ada hama wereng atau hama apalah gitunya, serangga yang makan jagung itu dia langsung mati. Ya, mati. Ya, nah itu. Jadi kalau ke manusia nggak apa-apa, si jagung itu baik-baik aja gitu. Maksudnya kita mengkonsumsinya baik-baik aja. Cuman kalau dikonsumsi sama serangga itu jadi mati. Ya. Jadi contoh dari teknik DNA rekombinan itu, ini bukan contoh mutlak ya, perbanyakan. Contoh, salah satu contoh ya. Salah satu contoh itu adalah perbanyakan insulin. Kalau perbanyakan insulin pakai plasmid. Tapi yang contoh lain lagi yang tadi itu kalian kita bahas, tanaman dan hewan transgenik. Iya, jelas ya. Oke. Jadi ini ya, silakan. Bu, nanti, Bu. Apa? Ada prakteknya, Bu. Prakteknya enggak kalau kita, soalnya sampai kuliah juga kita enggak praktek, kecuali kalau mungkin kuliahnya udah S2 ya, udah expert. Karena memang untuk masuk ke biomolekuler atau bioteknologi modern, biomolekuler itu teman Ibu tuh masuk S2-nya tuh hanya untuk lab saja 25 juta. Astagfirullah. Ya, sekali penelitian itu pun belum tentu berhasil ya. Penelitiannya belum tentu berhasil. Jadi karena memang DNA kan, kalau tes DNA juga mahal kan? Ya, mahal kan? Ya, karena enzimnya segala macam, alatnya segala macam itu memang membutuhkan kecanggihan, maka mahal, itu wajar. Jadi untuk tingkat SMA atau kuliah enggak, kecuali kalau hanya mau melihat DNA, mungkin ada DNA yang sederhana gitu ya, ada caranya sih. Bisa di searching di internet. Ibu belum pernah nyoba gitu ya. Pernah diajarin melihat DNA-nya pohon pisang misalnya gitu ya. Pakai nanti dilihat dulu ya sama Ibu ya. Pengen bikin sih sebenarnya, penasaran. Cuman harus ada zat apa gitu. Kayaknya ada sih di sekolah gitu. Gitu ya. Nah, nanti di-share ya gitu. Waktu itu pernah sih diajak untuk mencoba ya untuk praktikum gitu ya. Praktikum yang lebih canggih dikit gitu ya. Kalau ini kan cuman hayalan gitu ya, nggak ngerti kromosom itu bentuknya kayak apa, DNA kayak apa gitu. Bahkan Ibu yang sudah kuliah di biologi pun ya selama 5 tahun ya, 4 sampai 5 tahun itu belum ngerti. Ya, belum pernah mencoba gitu ya, harusnya. Nah, itu. Jadi kalau kalian penasaran, boleh nanti masuk ke S1-nya biologi murni, kemudian S2-nya masuk ke biomolekuler. Itu orang-orang yang sedang dicari di seluruh dunia. Ya, pakar itu ya, pakar DNA itu ya. Oke. Nah, sudah cuman ada 2 soal untuk bioteknologi 2. Mohon maaf tidak melihat video, kalian bisa melihat sendiri ya, dan sudah dikerjakan, tinggal di-upload. Saya melihat Ibu melihat di Google Classroom masih sedikit yang mengumpulkan. Ada apa gerangan kalian? LKPD-nya sudah dibahas. Kenapa gitu ya? Tolong ya. Ya, jadi kalau sudah kayak gini screenshot supaya tidak malas, langsung dicatat gitu ya di kertas, kemudian difoto, upload di Google Classroom. Kalau misalnya kalian belum sempat membuat rangkuman, nggak masalah, nanti boleh menyusul rangkumannya. Oh, ya? Asli, Bu. Iya, asli karena Ibu akan mengoreksinya itu mungkin akhir bulan ini aja. Iya, yakin. Akhir bulan ini aja lah ya. Kalau selesai bioteknologi baru Ibu koreksi semuanya gitu. Jadi ke awal Maret atau akhir bulan Februari Ibu baru koreksi. Ya, cuman penghargaan. Jadi makanya biar tidak ada kata terlambat, makanya kamu sekarang upload aja LKPD-nya. Rangkumannya boleh nyusul. Soalnya kalau kamu menunggu rangkumannya, nanti kamu ada tulisan kata terlambat. Nah, kalau ada tulisan kata terlambat, mohon maaf ya, sudah ada penghargaan untuk yang tepat waktu, jadi yang kata terlambat saya minus 5. Gitu, ya. Jadi biar tidak di minus 5, yaitu LKPD-nya diupload aja sekarang. Nanti rangkumannya menyusul gitu. Jelas? Jelas ya? Oke, sip gitu. Soalnya Ibu pikir jangan-jangan kalian menunggu mood untuk membuat rangkuman gitu loh. Padahal makanya. Jadi kena kata terlambat. Terus padahal kalau catatan rangkuman itu nggak harus pakai itu loh ya, nggak harus pakai pick art, Canva gitu, nggak. Pakai tulis tangan, dikasih spidol gitu lah, bisa gitu. Seperti biasa kalian waktu kelas 10 lah.
Ya, Bu. Ya, jelas ya? Oke, yang penting jangan ada kata terlambat gitu aja. Coba berlatih untuk mengerjakan sesuatu tepat waktu. Tepat waktu itu nggak mesti di awal waktu ya, tepat waktu. Misalnya kurang 1 menit, 2 menit, 5 menit nggak masalah. Gitu. Ya, jadi kalian harus ngelihat ya. Dan itu juga membahagiakan. Kenapa saya? Tapi kalau misalkan bikin rangkumannya lewat aplikasi juga nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, dengan senang hati. Cuman masalahnya ibu mikirnya kenapa pada nggak upload gitu? Jangan-jangan gara-gara nunggu ini gitu, ngerti nggak? Ya, Bu. Jadi iya. Iya, jadi LKPD udah ditulis, apa sih masalahnya gitu ya? Kan udah ditulis, masalahnya apa sih? Oh iya, rangkuman gitu. Jadi upload aja sekarang, sudah ditulis hari ini, upload langsung, nanti malam upload gitu ya. Kemudian nanti rangkumannya nyusul aja kalau lagi mood. Ingat ya, pokoknya persiapan awal Maret lah, saya mau ngecek nilai karena memang bulan Maret itu sudah bulan ujian buat kalian kayaknya, Maret April lah. US ada, Bu? Ada dong. Masa nggak ada? Kalau nggak ada, kamu lulusnya pakai apa? Ada gitu. Cuman belum ada. Amin. Ya, masalahnya kita di sekolah negeri. Belum ada rapat dari Pak Andri, maksudnya rapat kebijakan dari Wakasek, kurikulumnya belum ya, cuman pasti ada lah insya Allah gitu. Makanya materinya akan Ibu habiskan 2 minggu ini, jadi minggu depan kita bioteknologi 3 dan 4, kemudian ada kuisis bioteknologi, habis itu berarti minggu selanjutnya kita bisa langsung bahas latihan soal-soal ujian sekolah. Jelas? Ya, jadi dan latihan soal-soal UTBK itu target Ibu. Jadi nanti nggak usah banyak yang nanya, yang pengen masuk perguruan tinggi dengan jalur UTBK kita bisa membahas bersama di Zoom. Gitu. Iya, sip ya. Oke ya. Jadi tugasnya jangan ditumpuk di akhir, nanti kalian pingsan ya di bulan Maret, nanti jangan-jangan ya semua guru berlomba untuk memberikan tugas, kalian pingsan, oke? Jelas? Ya, saya kasih tahu dulu ya. Ya, saya kasih tahu ya, nanti takutnya ada kewajiban portofolio, kewajiban tugas apa gitu ya. Semua guru berlomba-lomba karena kalian sudah kelas 12 dan kita mencari nilainya juga dari situ. Jadi mohon dengan sangat kalian jangan nyantai di sekarang. Jadi kalau bisa semua tugas, semua pelajaran jangan dicuekin. Ya, upload seadanya, upload sebisanya, tidak usah meraih kesempurnaan ya. Yang penting adalah tepat waktu membuat guru bahagia. Kalau guru bahagia, kamu minta nilai berapapun juga dikasih gitu. Oke. Iya, sip lah. Pokoknya nanti tinggal minta, mau minta berapa ya, rapot terakhir, oke? Oke ya. Iya, ya, oke ya. Sudah. Terima kasih. Kenapa dari tadi nggak stop share ya? Oke, thank you. Farizal, Siti Nur Hikmah, Sinta, Naomi catat ini ya absensinya ya. Walaupun yang masuknya sebentar ya, yang masuknya sebentar juga catat ya. Oke. Bu Siska suka nanyain, wali kelas kalian perhatiannya luar biasa, TUPBGT pokoknya. Oke. Tiara, ya. Nggak usah. Oh iya, dikirim ke Bu Siska mangga. Tapi kalau ke Ibu nggak usah ya, Naomi ya. Nanti aja bulan Maret, Naomi. Saya mau buat pertimbangan untuk membuat nilai rapot semester 6 untuk Zoom dan kuisis ini ya. Jadi bukan masuk nilai daftar nilai. Kalau daftar nilai tetap ya dari LKPD saja, dari Google Classroom saja. Jadi ulangan tidak ada, ulangannya ya udah di LKPD aja ya. Oke ya. Terima kasih Tiara. Revaldi, oke, ditunggu nanti japrinya. Kemudian terima kasih, iya, terima kasih Indra. Wina, thank you. Hasbinur, tetap semangat. Atika, thank you. Ridwan, jangan sedih ya. Oke ya, nanti nyari sinyal ya. Kalau bisa nanti minggu depan kamu harus pas sinyalnya. Kalau perlu ke rumah temen deh yang sinyalnya bagus. Atau yang punya wifi sekalian. Iya Ibu. Jadi enak gitu ya. Oke, Najib, thank you. Kemana kau Najib? Dila, thank you. Mursalin. Oh, kenapa itu fotonya ya? Lucu banget kamu. Mengerikan. Intan, thank you. Feby, Salma, thank you. Nafa, oke, thank you. Bahrul, Mirza, oke. Thank you semua ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Allah, Revaldi, kamu kebalik. Oke, terima kasih. Ketemu lagi nanti hari Selasa depan dengan bioteknologi 3 dan 4 dan kuisis bioteknologi. Hayo, jangan sampai Revaldi terus deh yang menang. Gimana sih kalian? Ya, oke. Keluarin Revaldi. Ya, ya, kayaknya, ya, ini di mana-mana. makanya kenapa satu-satunya kelas yang pasrah ya IPA 8 ini masa Revaldi terus yang menang gimana sih? Yang lainnya juga gantian kelas lainnya ya. Oke. Keluarin Revaldi. Iya, gimana sih? Oh, keluarin Revaldi. Aduh, ngelawan 14 susah, Bu. Kamu Najib kemana wae? Ih, dasar Najib. Ya sudah ya, thank you ya. Tidur, Bu. Astagfirullah. Ya sudah ya, thank you ya. Ketemu lagi Selasa depan, tetap jaga kesehatan. Oke, semangat. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, dah.